Langit sore Tanah Abang berwarna jingga keemasan saat seorang pria parubaya melangkah pelan di antara hiruk-pikuk pasar. Rambutnya panjang, sebagian telah memutih, diikat seadanya di belakang kepala. Wajahnya penuh garis kehidupan, matanya tajam namun menyimpan kelelahan. Pria itu, Tarman Gondrong, kembali ke tempat yang pernah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Tak banyak yang mengenalinya sekarang, kecuali beberapa orang tua yang masih ingat kisah lamanya. Tarman menatap sekeliling. Tanah Abang yang dulu ia kenal sebagai tempat berjualan yang penuh kehangatan kini telah berubah. Di setiap sudut, preman-preman berkeliaran, mengutip uang keamanan dari para pedagang yang tak berdaya. Wajah-wajah takut menghiasi lorong-lorong sempit. Suara orang memohon, sesekali diiringi bentakan kasar, bercampur dengan teriakan pedagang yang mencoba menarik pelanggan. Tarman mengepalkan tangannya. Ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Seorang ibu tua yang menjual nasi uduk di pinggir jalan buru-buru menyingkirkan gerobaknya saat seorang pria berbadan besar dengan tato di leher datang mendekat. "Bu, mana setoran hari ini?" Suaranya berat dan penuh ancaman. Wanita itu merogoh kantongnya dengan tangan gemetar, hanya mampu mengeluarkan beberapa lembar ribuan yang lecek. Ini dulu, Bang. Dagangan saya belum laku semua," katanya dengan suara bergetar. Preman itu mengernyit, lalu tanpa peringatan menepis uang itu hingga berserakan di tanah. "Kurang, lo pikir gue main-main," katanya, menendang gerobak ibu tua itu hingga hampir roboh. Orang-orang di sekitar hanya bisa menunduk, takut. Tak ada yang berani membantu. Namun, satu tangan tiba-tiba terulur, menahan gerobak sebelum benar-benar jatuh. Mata semua orang tertuju pada pria berambut gondrong yang kini berdiri di antara si preman dan ibu tua itu. Tarman memungut lembaran uang yang jatuh dan menyerahkannya kembali kepada si ibu. "Ambil ini, Bu," katanya pelan, tapi penuh ketegasan. Matanya kemudian beralih pada si preman. "Jangan ganggu orang tua," suaranya tenang, namun ada nada dingin di dalamnya, sesuatu yang membuat si preman sedikit ragu sebelum tertawa mengejek. "Lo siapa? Mau sok jagoan di sini?" Ia mencengkeram kerah baju Tarman, mencoba mengintimidasi. Tarman tetap diam, wajahnya tak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Saat si preman hendak mengayunkan tinjunya, dalam sekejap tangan Tarman bergerak cepat, tak terlihat. Satu sentakan kecil di pergelangan tangan membuat preman itu menjerit, tinjunya terhenti di udara. Dalam hitungan detik, pria berbadan besar itu tersungkur ke tanah, menggeliat kesakitan sambil memegangi lengannya yang kini terasa mati rasa. Orang-orang terkejut, mereka belum pernah melihat seseorang melawan preman di Tanah Abang, apalagi dengan begitu mudah. Bisik-bisik mulai terdengar, "Siapa dia? Gila, baru sekali ini ada yang berani." Tarman melemparkan tatapan dingin pada si preman yang kini berusaha bangkit dengan wajah penuh ketakutan. "Pergilah," katanya singkat, tanpa pikir panjang, preman itu berlari, meninggalkan keramaian dengan tangan masih terasa lumpuh. Di kejauhan, dari balik bayangan gedung tua, seseorang memperhatikan kejadian itu dengan tatapan tajam. Seorang anak buah Hercules. Ia segera berbalik, melangkah cepat menuju markas mereka. Kabar ini harus segera sampai ke telinga sang penguasa Tanah Abang. Kembalinya seorang pria gondrong misterius ini bisa menjadi ancaman besar. Di sebuah gudang tua di pinggiran pasar, puluhan pria bertubuh besar duduk melingkar, beberapa merokok, yang lain sibuk menghitung uang hasil pungutan hari itu. Di tengah mereka, duduk seorang pria dengan tubuh kekar, wajah garang, dan bekas luka panjang di pelipisnya. Dialah Hercules, penguasa Tanah Abang yang selama ini menanamkan ketakutan di hati para pedagang. Wajahnya mengeras saat anak buahnya, yang tadi sore dipermalukan di depan umum, berdiri dengan kepala tertunduk. "Jadi lo bilang ada orang tua gondrong yang bikin lo lari ketakutan?" Suara Hercules berat dan dingin. Anak buahnya menelan ludah, mencoba mencari alasan, tetapi tatapan Hercules yang penuh amarah membuatnya tak berani banyak bicara. "Dia bukan orang biasa, Bang, gerakannya cepat, gua bahkan gak lihat pas dia mukul. Tiba-tiba tangan gua mati rasa," katanya gemetar. Suasana ruangan mendadak sunyi. Hercules menarik napas dalam, kemudian berdiri. Posturnya yang besar membuatnya tampak seperti raksasa di ruangan itu. "Gue udah bangun kerajaan di Tanah Abang ini bertahun-tahun. Semua orang tunduk sama gue. Gak ada satupun yang berani lawan," katanya, suaranya bergema di dalam gudang. "Tapi sekarang,
ada orang tua gondrong yang tiba-tiba datang dan sok jadi pahlawan. Ia menghantam meja kayu di depannya dengan tinjunya, membuatnya retak. Di luar gudang, Tanah Abang sudah seperti kerajaan kecil yang dikuasai geng Hercules. Setiap pedagang, dari yang menjual kain sampai makanan, dipaksa membayar upeti. Jika menolak, dagangan mereka dihancurkan, atau lebih buruk, mereka dipukuli tanpa belas kasihan. Polisi, mereka hanya menutup mata, karena geng Hercules sudah membeli banyak dari mereka. Kekuasaan Hercules sudah mendarah daging di sini. Sementara itu, di sebuah warung kecil di sudut pasar, Tarman duduk dengan tenang, menyeruput kopi hitamnya. Seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan duduk di seberangnya, memperhatikannya dengan cermat. "Tarman, jadi kau benar-benar kembali," kata pria tua itu, suaranya lirih namun penuh arti. Tarman hanya tersenyum tipis. "Aku tidak pernah berpikir untuk kembali, Pade. Tapi saat aku melihat mereka menindas orang-orang, hatiku tidak bisa diam." Pade, seorang pedagang kain yang sudah lama mengenal Tarman sejak muda, mengangguk paham. "Dulu, kau adalah harapan bagi banyak orang. Tapi setelah kejadian itu, Pade terdiam, tak ingin membuka luka lama." Tarman menghela napas, menatap langit malam yang mulai gelap. "Aku sudah mencoba meninggalkan semua itu. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diabaikan." Di saat yang sama, beberapa anak buah Hercules sudah mulai menyebar di sekitar pasar, mencari Tarman. Mereka ingin memastikan apakah pria gondrong itu benar-benar ancaman atau hanya sekadar orang tua iseng. Namun, mereka tidak sadar bahwa setiap langkah mereka sudah diperhitungkan oleh Tarman. Angin malam berhembus pelan, membawa ketegangan yang tak kasat mata. Di sudut gelap Tanah Abang, pertempuran yang lebih besar sedang disiapkan. Hercules belum tahu dengan siapa dia berhadapan. Tapi Tarman sudah tahu satu hal, ia tidak akan tinggal diam. Malam semakin larut, tetapi Tanah Abang belum sepenuhnya tidur. Lampu-lampu kios masih menyala redup, dan beberapa pedagang sibuk merapikan barang dagangan mereka. Namun, di beberapa sudut pasar, bayang-bayang bergerak dalam diam. Sejumlah pria berbadan besar dengan wajah penuh amarah berkeliling, mencari seseorang, Tarman gondrong. Mereka adalah anak buah Hercules yang dikirim untuk memberikan peringatan kepada pria yang telah mempermalukan mereka. Di sebuah gang sempit yang sepi, Tarman berjalan santai dengan langkah tenang. Ia tahu sejak tadi dirinya diikuti, tetapi ia tetap berjalan seolah tak menyadarinya. Tiba-tiba, dari dua arah, 5 orang pria muncul, menghalangi jalannya. Salah satu dari mereka, seorang pria berambut cepak dengan bekas luka di pipi, melangkah maju. "Lo pikir bisa main-main di Tanah Abang tanpa konsekuensi? Hah?" Suaranya serak dan penuh ancaman. Tarman mengangkat alis, menatap pria itu dengan tatapan dingin. "Aku hanya menolong orang tua yang kau tindas. Itu yang kau sebut main-main?" Ucapnya, santai. Pria itu mendengus marah, lalu memberi isyarat pada teman-temannya. Tanpa aba-aba, 2 orang langsung maju, mengayunkan tinju ke arah Tarman. Namun, sebelum pukulan mereka mengenai sasaran, tubuh Tarman bergerak dengan kecepatan yang tak terduga. Dengan gerakan yang hampir tak terlihat, Tarman menghindar ke samping, lalu satu pukulan cepat menghantam ulu hati pria pertama. Pria itu terhuyung mundur, matanya melebar, lalu jatuh berlutut sambil terengah-engah. Pria kedua mencoba menyerang lagi, tetapi Tarman menangkap lengannya dan dengan satu gerakan ringan, ia membanting tubuh pria itu ke tanah. Kepala pria itu membentur jalan berbatu, membuatnya mengerang kesakitan. 3 orang yang tersisa terkejut melihat betapa cepatnya 2 teman mereka tumbang. Bekas luka di pipi pria berambut cepak itu berdenyut saat ia mulai menyadari bahwa lawannya bukan orang biasa. Namun, rasa malu dan dendam membuatnya nekat. "Serbu dia!" teriaknya. 2 orang lainnya menyerbu bersamaan, satu dengan pisau lipat, yang lain dengan rantai besi. Tarman tetap berdiri tenang. Begitu pisau itu menyambar ke arahnya, ia sedikit memiringkan tubuhnya, membuat serangan itu meleset. Dengan gerakan kilat, ia mencengkeram pergelangan tangan pria itu dan menekannya hingga pisau itu jatuh ke tanah. Lalu, satu tendangan keras menghantam lutut pria itu, membuatnya terjerembab. Sebelum pria berantai bisa bereaksi, Tarman sudah bergerak lebih dulu, satu pukulan telak ke dada membuat pria itu terhempas ke belakang, menghantam dinding gang. Kini, hanya pria berambut cepak yang tersisa. Tangannya gemetar saat melihat teman-temannya mengerang kesakitan di tanah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Siapa lo?" Suaranya bergetar,
tak lagi penuh percaya diri seperti tadi. Tarman melangkah mendekat, wajahnya tetap tanpa ekspresi. "Aku hanya pria tua yang tak suka melihat orang-orang sepertimu berkuasa," jawabnya tenang. Pria itu tak sanggup lagi berdiri. Dengan panik, ia berlari meninggalkan teman-temannya yang masih tergeletak. Ia tahu, satu-satunya tempat yang aman baginya sekarang adalah markas Hercules. Ia harus melaporkan ini, tetapi, jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Sosok dari masa lalu yang lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Hercules duduk di kursi kayu besar di tengah gudang, wajahnya diliputi amarah saat anak buahnya yang babak belur berlutut di hadapannya. "Jadi, 5 orang gak bisa ngerjain satu orang tua." Suaranya terdengar rendah, tetapi penuh bahaya. Pria berambut cepak yang selamat dari bentrokan itu menundukkan kepala, tangannya masih gemetar mengingat apa yang terjadi tadi malam. "Bang, dia bukan orang biasa. Gerakannya terlalu cepat, kita bahkan gak bisa nyentuh dia." Hercules terdiam sejenak, lalu tertawa dingin. "Orang tua gondrong itu mulai bikin gue muak," gumamnya. "Kalau dia berani ngelawan kita, artinya dia harus kasih pelajaran." Ia menoleh ke salah satu anak buahnya yang lebih besar dan lebih berbahaya, Darman, petarung paling kejam dalam gengnya. "Temui dia, hajar sampai remuk, biar semua orang tahu, gak ada yang boleh sok jagoan di daerah gue." Siang itu, pasar Tanah Abang ramai seperti biasa. Pedagang menawarkan dagangannya, pembeli lalu lalang, sementara beberapa orang masih membicarakan pertarungan semalam. Nama Tarman Gondrong mulai beredar. Sebagian orang berbisik penuh harapan, sementara yang lain ketakutan bahwa Hercules akan membalas. Dan benar saja, tak lama kemudian, sekelompok pria berbadan besar berjalan memasuki pasar dengan langkah berat. Tarman sedang duduk di depan kios kecil, menikmati teh hangatnya, ketika ia merasakan keheningan aneh di sekelilingnya. Perlahan, ia menoleh dan melihat seorang pria bertubuh raksasa berdiri di depannya. Darman, dengan mata penuh kebencian, menatapnya tajam. "Lo yang namanya Tarman Gondrong?" tanyanya dengan suara rendah, tetapi mengancam. Tarman meletakkan cangkirnya dengan tenang. "Siapa yang nanya?" jawabnya santai. Darman menyeringai. "Gue gak butuh basa-basi. Lo bikin kacau di tempat yang salah." Tanpa aba-aba, ia mengayunkan kepalan tangan seukuran batu ke arah kepala Tarman. Namun, dengan satu gerakan ringan, Tarman miringkan tubuhnya, membiarkan pukulan itu meleset hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Serangan itu menghantam meja di belakang Tarman, membuatnya hancur berkeping-keping. Orang-orang berteriak, beberapa pedagang langsung menyingkir, takut terseret dalam kekacauan. Tarman berdiri perlahan, menatap Darman dengan tatapan dingin. "Kasar sekali," katanya, nyaris seperti teguran. "Apa itu cara kalian menyelesaikan masalah?" Darman tak memberi jawaban. Dengan kemarahan membara, ia kembali menyerang, kali ini dengan serangkaian pukulan bertubi-tubi. Tapi seperti bayangan yang sulit disentuh, Tarman bergerak dengan luwes, menghindari setiap serangan tanpa kesulitan. Lalu, dalam satu momen yang begitu cepat hingga hampir tak terlihat, Tarman menunduk, lalu mengirim satu pukulan ke perut Darman. Pukulan itu terlihat ringan, tetapi dampaknya seperti hantaman palu. Darman terhuyung mundur, matanya melebar saat merasakan napasnya tercekat. Ia berusaha berdiri tegak, tetapi lututnya mulai melemas. Semua orang yang menyaksikan membisu, menyadari bahwa preman terkuat Hercules pun tak mampu mengalahkan pria gondrong itu. Dengan satu helaan napas berat, Darman jatuh berlutut, kedua tangannya memegangi perutnya yang terasa seakan diremukkan dari dalam. Tarman menatapnya tanpa emosi, lalu berbalik, meninggalkan pasar yang kini sunyi. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Hercules pasti tak akan tinggal diam. Dan perang ini baru saja dimulai. Malam turun dengan perlahan di Tanah Abang, tetapi di dalam markas Hercules, kemarahan telah meledak seperti kobaran api. Gudang tua yang menjadi pusat kekuasaan geng itu bergema dengan suara benturan keras saat Hercules melemparkan meja ke dinding. Beberapa anak buahnya bergidik ketakutan melihat pemimpin mereka mengamuk. Darman, yang masih kesakitan setelah kekalahannya di tangan Tarman, duduk dengan wajah tertunduk, tak berani menatap Hercules. "Gue sudah cukup." Suara Hercules menggelegar, wajahnya merah padam. "Lo semua gak berguna, satu orang tua gondrong bikin kita kayak bocah ketakutan." Ia menatap Darman dengan tatapan penuh penghinaan. "Lo petarung paling kuat di sini,
kan? Tapi lo pulang dengan perut remuk. Darman menelan ludah, merasa harga dirinya diinjak-injak, tetapi ia tak bisa membantah. Di sudut ruangan, seorang pria berjas hitam dan berkacamata gelap tersenyum tipis. Namanya Bram, orang kepercayaan Hercules yang lebih cerdas dibandingkan preman-preman lainnya. "Bang," katanya dengan suara tenang, menarik perhatian Hercules yang masih diliputi amarah. "Jelas, orang ini bukan lawan sembarangan. Kita gak bisa terus ngirim anak buah satu-satu. Kalau kita mau dia hilang, kita harus buat dia gak punya pilihan selain pergi atau mati." Hercules menyipitkan mata. "Terus, lo ada ide?" tanyanya dingin. Bram mengangguk, lalu berjalan ke tengah ruangan, menatap rekan-rekannya yang masih ketakutan. "Dia peduli sama pedagang, kan? Itu kelemahannya," katanya. "Kalau kita gak bisa ngalahin dia langsung, kita bikin dia lemah dulu. Kita tunjukin ke semua orang kalau siapapun yang membela mereka, akan dapat akibatnya." Senyum kejam terukir di wajah Hercules. "Bagus," katanya, matanya berbinar penuh dendam. "Mulai malam ini, kita kasih pelajaran buat semua orang di pasar. Bakar kios mereka, hancurin dagangan mereka. Gue mau Tarman gondrong lihat kalau gara-gara dia, tempat ini jadi neraka." Sementara itu, di sudut pasar yang sepi, Tarman duduk di depan warung kecil milik Pade, menikmati secangkir kopi panas. Ia tahu kemenangannya bukan akhir dari segalanya. Justru, ia telah menyalakan api yang lebih besar. Pade, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Kau tahu mereka tak akan tinggal diam, kan?" Suaranya rendah, penuh kekhawatiran. Tarman mengangguk pelan. "Aku tahu," jawabnya, "tapi aku tak bisa mundur." Ia mengangkat tatapan matanya ke langit malam yang mulai mendung. Hatinya tenang, tetapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang terus bergejolak. Ia telah berjanji, pada dirinya sendiri dan pada orang-orang yang tertindas di pasar ini. Dan janji itu harus ditepati, tidak peduli sebesar apa badai yang akan datang. Di kejauhan, beberapa siluet bergerak di dalam kegelapan. Malam ini, Tanah Abang akan berubah. Dan perang yang sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, jeritan dan suara kaca pecah menggema di sudut pasar Tanah Abang. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kios-kios yang terbakar. Api melahap lapak-lapak kecil yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penghidupan para pedagang. Preman-preman Hercules merajalela, menghancurkan barang dagangan, menendangi meja-meja, dan memukul siapa saja yang mencoba melawan. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita tua berlutut di depan kiosnya yang hangus terbakar, menangis pilu melihat jeripayahnya hancur begitu saja. Seorang pemuda mencoba membantu ibunya yang jatuh tersungkur, tetapi segera dihantam dengan balok kayu oleh salah satu anak buah Hercules. Darah mengalir dari pelipisnya, sementara preman-preman itu tertawa puas. Tarman yang baru kembali dari warung Pakde melihat kejadian itu dari kejauhan. Matanya menyipit, napasnya tertahan. Ia sudah menduga Hercules akan membalas, tetapi tak menyangka mereka akan sekeji ini. Dengan langkah tenang, ia mendekati kerumunan, lalu berhenti tepat di depan para preman yang masih mengamuk. Salah satu preman, pria bertubuh gempal dengan wajah penuh bekas luka, menoleh dan tersenyum sinis. "Nah, akhirnya si gondrong datang juga," katanya dengan suara mengejek. "Lihat, ini akibatnya kalau lo sok jadi pahlawan." Tarman menatap pria itu tanpa ekspresi. Ia menoleh ke arah kios-kios yang terbakar, melihat para pedagang yang menangis ketakutan. Matanya kembali ke pria itu, tetapi kini tatapannya lebih dalam, lebih dingin. "Kalian sudah cukup bermain," suaranya datar, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Pria itu tertawa, tetapi tawa itu segera terputus saat Tarman melangkah maju, lebih cepat dari yang bisa diantisipasi siapapun. Sebelum preman itu sempat mengangkat tangannya, sebuah pukulan telak menghantam dadanya. Ia terhuyung mundur, terbatuk, lalu jatuh tersungkur di tanah tanpa bisa bangkit lagi. Anak buah Hercules lainnya terkejut, tetapi mereka terlalu sombong untuk merasa takut. Dengan teriakan kemarahan, mereka menyerbu Tarman bersamaan. Namun, Tarman sudah siap. Ia menghindari serangan pertama dengan gesit, lalu dengan satu sapuan kaki, dua preman jatuh bersamaan. Satu pukulan siku menghantam rahang lawannya, membuatnya pingsan seketika. Perkelahian itu berlangsung cepat, begitu cepat hingga orang-orang yang menyaksikannya hanya bisa melongo. Dalam hitungan detik,
hampir 10 orang sudah tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Sisanya yang masih berdiri mulai gemetar, menyadari bahwa mereka tak mungkin menang. Mereka saling berpandangan, lalu tanpa aba-aba, berlari menyelamatkan diri, meninggalkan teman-teman mereka yang tak berdaya. Tarman berdiri di tengah puing-puing kios yang terbakar, matanya menatap lurus ke depan. Malam ini, ia telah membuat pernyataan. Tetapi ia tahu, ini belum berakhir. Hercules pasti akan datang. Dan, kali ini, pertempuran mereka tak akan bisa dihindari. Pagi menjelang, tetapi Tanah Abang masih berantakan. Asap tipis masih mengepul dari kios-kios yang semalam terbakar. Para pedagang sibuk membersihkan sisa-sisa kehancuran, tetapi yang tersisa hanyalah puing-puing dan air mata. Beberapa pria parubaya duduk di sudut pasar, wajah mereka penuh kepasrahan. Mereka tahu, meski Tarman telah mengusir preman-preman itu, Hercules tak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Di dalam markasnya, Hercules duduk dengan rahang mengatup erat. Di sekelilingnya, anak buahnya yang selamat dari bentrokan semalam berdiri dalam diam. Wajah mereka penuh lebam, dan beberapa masih kesulitan berdiri tegak. "Lo semua bikin gue muak," suara Hercules rendah, tetapi penuh kemarahan yang berbahaya. "Satu orang tua gondrong bikin kita kayak bocah ingusan." Bram, yang sejak tadi diam di sudut ruangan, akhirnya melangkah maju. "Bang, ini udah jelas. Kita gak bisa terus-terusan nurunin anak buah buat ngadepin dia. Tarman bukan orang sembarangan." Matanya menatap tajam ke arah Hercules. "Lo harus turun tangan sendiri." Hercules mengangkat kepalanya perlahan, tatapannya penuh kebencian. "Lo pikir gue takut?" Suaranya penuh nada menghina. Ia bangkit dari kursinya, tubuh besarnya tampak semakin menakutkan. "Kalau itu yang dia mau, gue sendiri yang bakal datang buat ngehabisin dia." Sementara itu, di sebuah gang sempit di belakang pasar, Tarman duduk bersila, memejamkan mata. Meski tubuhnya tampak santai, pikirannya tak pernah berhenti waspada. Ia tahu, Hercules tak akan mengirim anak buahnya lagi. Kali ini, sang penguasa sendiri yang akan turun. Dan itu berarti, pertarungan terbesar akan segera terjadi. Pade berjalan mendekatinya, membawa secangkir teh hangat. Ia menatap pria gondrong itu dengan ekspresi penuh keprihatinan. "Kau yakin akan melawan dia?" tanyanya pelan. Tarman membuka matanya, menatap Pade dengan tenang. "Aku tidak punya pilihan," jawabnya. "Jika aku mundur, mereka akan semakin berani. Dan orang-orang di sini akan terus hidup dalam ketakutan." Pade menghela napas panjang. "Aku sudah melihat banyak orang mencoba melawan Hercules, Tarman. Dan semuanya berakhir buruk." Tarman tersenyum tipis. "Aku bukan mereka." Ia meneguk teh yang diberikan, lalu berdiri. "Sudah saatnya aku mengakhiri semua ini." Di kejauhan, suara langkah kaki berat mulai terdengar. Orang-orang mulai berbisik, beberapa mundur menjauh. Sosok raksasa bertubuh kekar berjalan dengan penuh wibawa, diikuti oleh puluhan anak buahnya. Hercules telah datang ke pasar, dan di tengah jalan berdebu itu, mata mereka bertemu. Dua kekuatan besar akhirnya berhadapan, dan Tanah Abang bersiap menjadi saksi pertarungan yang akan mengubah segalanya. Suasana pasar Tanah Abang mendadak sunyi. Para pedagang dan warga yang masih bertahan menatap dengan cemas saat dua sosok berdiri berhadapan di tengah jalan berdebu. Tarman gondrong, pria parubaya yang tetap berdiri tenang, dan Hercules, sang penguasa pasar yang kini datang dengan murka membara. Di belakang Hercules, puluhan anak buahnya berdiri, tetapi tak satu pun dari mereka yang berani bergerak. Mereka tahu, ini bukan lagi urusan geng, ini adalah duel kehormatan. Hercules melangkah maju, tubuhnya tegap dan berotot seperti batu karang. Wajahnya penuh kebencian, matanya menatap tajam ke arah Tarman. "Gue udah cukup dengar cerita soal lo," suaranya berat dan menggelegar. "Lo pikir lo bisa datang ke Tanah Abang dan seenaknya lawan gue?" Tarman tetap diam, hanya menatap lawannya dengan tenang. Ia tak perlu berbicara banyak. Semuanya sudah jelas, ini bukan lagi sekadar pertarungan geng atau balas dendam. Ini adalah akhir dari ketakutan yang telah lama menghantui pasar ini. Tanpa aba-aba, Hercules mengayunkan pukulan mautnya, mengarah langsung ke wajah Tarman. Tetapi dalam sekejap, Tarman menghindar dengan gesit, membuat pukulan itu hanya mengenai udara kosong. Tanah di bawahnya bergetar akibat kekuatan serangan Hercules yang menghantam tanah. Beberapa anak buahnya berseru kaget, menyadari betapa cepatnya Tarman bergerak.
Hercules kembali menyerang dengan kombinasi pukulan mematikan. Tarman tetap tenang, menghindar dengan langkah ringan seperti angin. Lalu, dalam satu momen yang nyaris tak terlihat, ia menekuk lututnya sedikit dan mengirim satu pukulan telak ke ulu hati Hercules. Tubuh besar itu seketika terhuyung, wajahnya menegang saat merasakan sakit yang tak ia duga. Namun, berbeda dengan anak buahnya yang langsung tumbang, Hercules masih bisa berdiri. Dengan kemarahan membara, ia menggeram dan kembali menyerang dengan brutal. Kali ini, ia berhasil menyambar lengan Tarman dan mencoba membantingnya ke tanah. Tetapi, dengan kecepatan luar biasa, Tarman membalikkan tubuhnya, menggunakan momentum untuk melepaskan diri, lalu menghantam dada Hercules dengan sikunya. Darah merembes dari sudut bibir Hercules. Napasnya mulai berat, tetapi matanya masih penuh amarah. Ia tak pernah dikalahkan sebelumnya. Ia tak bisa menerima ini. Dengan teriakan keras, ia mengayunkan pukulan terakhir, yang ia yakin bisa meremukkan lawannya. Namun, di detik terakhir, Tarman bergerak lebih cepat, ia menunduk, lalu dengan satu gerakan sempurna, ia melayangkan tendangan telak ke dagu Hercules. Raksasa Tanah Abang itu terlempar ke belakang, jatuh keras ke tanah. Beberapa detik, semua orang menahan napas, menunggu apakah ia akan bangkit. Namun, tubuh Hercules tetap diam. Ia tak sadarkan diri. Keheningan menyelimuti pasar. Para anak buah Hercules menatap tak percaya, sementara para pedagang mulai berbisik. Kemudian, satu suara pecah dari kerumunan. Hercules kalah. Suara itu dipenuhi keterkejutan sekaligus harapan. Dan saat itu juga, Tanah Abang bersorak. Tanah Abang bergemuruh oleh sorak-sorai warga. Para pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan akhirnya melihat penguasa mereka tumbang. Hercules, yang selama bertahun-tahun menguasai pasar dengan tangan besi, kini tergeletak tak sadarkan diri di atas tanah berdebu. Anak buahnya yang masih berdiri terpaku dalam kebingungan, tak tahu harus berbuat apa. Tarman gondrong berdiri tegak di tengah lingkaran manusia yang mengelilinginya. Nafasnya sedikit memburu, tetapi matanya tetap tenang. Ia menatap tubuh Hercules yang tak bergerak, lalu beralih ke anak buahnya. "Ambil dia, pergi dari sini," suaranya datar, tetapi mengandung ancaman yang tak terbantahkan. Beberapa anak buah Hercules yang lebih berani tampak ragu, tetapi mereka tahu mereka tak punya pilihan. Dengan cepat, mereka mengangkat tubuh besar pemimpin mereka dan membawanya pergi. Langkah mereka terburu-buru, tak ingin berlama-lama di tempat yang kini bukan lagi milik mereka. Tak ada satupun yang berani menatap Tarman saat mereka pergi. Saat mereka menghilang dari pandangan, pasar Tanah Abang meledak dalam kegembiraan. Para pedagang menangis, beberapa berlari menghampiri Tarman dan menggenggam tangannya dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Pak Tarman. Terima kasih sudah menyelamatkan kami," seorang ibu tua berkata dengan suara bergetar. Pade yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, berjalan mendekat dengan senyum tipis. "Kau benar-benar sudah mengubah segalanya," katanya pelan. Tarman hanya mengangguk kecil. Baginya, ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Ini adalah tentang mengembalikan hak orang-orang yang selama ini tertindas. Namun, di tengah sorak-sorai itu, Tarman tetap waspada. Ia tahu, kejahatan tak pernah benar-benar mati. Hari ini, Tanah Abang mungkin terbebas dari geng Hercules, tetapi siapa yang bisa menjamin besok atau lusa tak akan ada orang lain yang mencoba mengambil alih. Malam itu, saat pasar mulai kembali tenang, Tarman berdiri di sudut jalan, memandang ke langit gelap yang dihiasi bintang. Ia tahu tugasnya belum selesai. Ia bukan pahlawan, hanya seorang pria yang tak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan. Dan jika suatu hari bahaya kembali datang ke Tanah Abang, ia akan ada di sana, siap menghadapi siapapun yang mencoba menindas rakyat kecil. Hari-hari berlalu sejak kekalahan Hercules, dan pasar Tanah Abang mulai kembali seperti sedia kala. Para pedagang yang dulunya takut kini bisa berdagang dengan tenang tanpa harus membayar upeti atau menghadapi ancaman kekerasan. Senyum mulai menghiasi wajah-wajah yang sebelumnya dipenuhi ketakutan. Namun, di balik semua itu, bayang-bayang masa lalu masih menyisakan pertanyaan, apakah kedamaian ini akan bertahan selamanya? Tarman gondrong tetap berada di pasar, tetapi ia tak lagi menjadi pusat perhatian. Ia kembali menjalani hidupnya seperti biasa, duduk di warung kopi Pade, berbincang dengan para pedagang, dan sesekali membantu mereka yang kesulitan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ketenangan ini hanya sementara.
Pada suatu sore, seorang pemuda bernama Jaka menghampiri Tarman. Wajahnya penuh kekaguman, tetapi ada juga kegelisahan di dalam matanya. "Pak Tarman, aku ingin belajar dari Anda," katanya dengan suara mantap. "Aku ingin bisa melindungi orang-orang di sini, seperti yang Anda lakukan." Tarman menatap pemuda itu lama. Ia melihat dirinya sendiri bertahun-tahun lalu, seorang yang pernah lemah, tetapi memilih untuk bangkit. "Melindungi orang lain bukan hanya soal bisa bertarung," katanya akhirnya. "Itu tentang keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan, bahkan ketika kau tahu kau bisa kalah." Jaka mengangguk, dan sejak hari itu, ia mulai sering menemani Tarman. Ia belajar bukan hanya tentang ilmu bela diri, tetapi juga tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan keberanian. Perlahan, ia mulai dikenal sebagai pemuda yang bisa diandalkan, seseorang yang akan berdiri di garis depan jika kejahatan kembali datang. Di tempat lain, jauh dari hiruk-pikuk pasar, Hercules masih terbaring di sebuah rumah persembunyian. Luka di tubuhnya mulai membaik, tetapi luka di egonya jauh lebih dalam. Ia tahu, kekuasaannya telah berakhir. Namun, jauh di dalam dirinya, dendam masih membara. "Tarman, kau pikir ini sudah selesai?" bisiknya penuh kebencian. Malam itu, Tarman berdiri di tepi pasar, menatap hiruk-pikuk kehidupan yang kembali normal. Ia tahu, pertarungannya belum benar-benar selesai. Akan selalu ada orang seperti Hercules, akan selalu ada kejahatan yang mencoba mencengkeram tempat ini. Tetapi selama masih ada orang-orang yang berani melawan, selama masih ada seseorang yang bersedia berdiri untuk mereka yang lemah, Tanah Abang akan selalu punya harapan. Tarman tersenyum kecil. Ia bukan pahlawan, bukan legenda, hanya seorang pria yang memilih untuk tidak tinggal diam. Dan selama ia masih berdiri, ia akan selalu siap menghadapi siapapun yang mencoba menindas rakyat kecil. Karena keberanian sejati bukanlah tentang menang atau kalah, tetapi tentang tidak pernah menyerah.